Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Good News pada malam hari ini. Mari sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan dan kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami dan juga sepanjang hari ini. Sore hari ini kembali kami akan menerima berkat-Mu lewat firman-Mu. Kiranya Bapa Roh Kudus akan mengurapi kami, baik yang memberitakan firman-Mu juga yang mendengarkan, agar firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi berkat bagi kami, menjadi hidup di dalam kehidupan kami Tuhan, memberikan kekuatan dan juga ya Bapa, membimbing kami untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya menerima pesan lewat WhatsApp dari teman saya. Isinya adalah sebuah cerita, dan begitu saya baca, judulnya adalah "Kujual hatiku demi mendapatkan hatimu". Rada aneh juga ya, dan menarik judulnya. Maka saya membacanya sampai selesai. Demikian ternyata sebuah kisah. Kisah ini diceritakan oleh seorang wanita di Jakarta. Entah benar atau tidak ya, tapi kita akan mendengarkan dan saya akan membacakannya. Malam itu suamiku pulang dengan wajah kusut dan tampak acak-acakan. Seperti biasa aku menyambutnya dengan baik. Tapi saat itu aku tahu dia diberhentikan dari perusahaan tempatnya bekerja. Hatiku pun langsung kecewa. Aku langsung memikirkan bagaimana kami akan menjalani hidup ini. Apalagi kami masih tinggal di rumah orang tuaku. Aku panik akan masa depan. Lalu aku meluapkan emosiku pada suamiku. Aku tak kuasa menahannya hingga ibu dan ayah tahu jika suamiku di PHK dan sebentar lagi menganggur. Sebagai pengantin baru, keinginan untuk membangun mimpi seakan sirna. Hingga akhirnya suamiku lalu memutuskan untuk menjadi tukang ojek. Sulit rasanya menerima itu juga bagi keluargaku yang memang memandang suamiku sebelah mata. Hampir setiap hari aku marah-marah. Ditambah lagi uang pemberiannya untuk belanja pun selalu tak cukup. Hingga akhirnya entah karena apa, tiba-tiba kondisi kesehatan suamiku memburuk. Jujur saja, saat itu ada perasaan lega di hatiku. Tapi ada juga perasaan sedih karena sejatinya aku menyayangi suamiku dan aku tidak merawat dia dengan baik. Sikapku juga ketus. Setelah 3 bulan sakit, suamiku akhirnya meninggal di atas tempat tidur. Air mataku keluar. Tapi karena emosiku, aku merasa lega juga dengan kejadian itu. Aku berpikir mungkin ini lebih baik terjadi. Demikian halnya juga dengan keluargaku, yang tampak biasa saja, seakan memberi sinyal jika ini lebih baik bagiku. Namun 14 hari semenjak kematian suamiku, aku mulai merasa sedih karena kehilangan sosok orang yang begitu mencintaiku. Aku teringat awal kami bertemu, kami berkenalan, pendekatan dan kemudian kami menikah. Lalu iseng-iseng aku membuka album foto saat kami menikah dulu. Aku sempat senyum-senyum sendiri saat melihat gambarnya di foto tengah duduk di pelaminan dengan pose sedang saling menyuapi makanan. Namun saat album tersebut kubalik, aku melihat sebuah amplop bungkus coklat dengan tulisan di atasnya, "Surat untuk istriku." Hatiku berdetak, ada apa dengan surat yang seakan ini dirahasiakan padaku?
Saat kubuka dan membaca isinya, aku terkejut. Buat istriku tercinta, maaf jika suatu hari aku akan meninggalkanmu. Sejak aku dipecat dari perusahaanku, hati ini remuk sekali. Aku menangis sepanjang jalan memikirkan nasib kita ke depan, memikirkan impian-impian kita. Aku tahu ini berat, tapi aku harus menyampaikannya kepadamu. Setelah sampai di rumah dan aku cerita, kau marah besar. Matamu merah, bahkan malam itu kau tak menyiapkan makanan untukku, yang terpaksa tidur dengan kondisi lapar. Keluargamu juga langsung marah seakan mengeroyokku. Aku sadar betul aku salah, tapi apa kuasaku karena aku tak memiliki kekuatan apapun. Esok harinya aku langsung mencari kerja, tapi memang belum ada satupun lamaranku diterima. Seminggu aku menganggur, aku memilih jadi tukang ojek untuk sementara memenuhi kebutuhan kita. Namun saat itu dirimu sudah begitu jauh, tak lagi ku kenal. Aku merasa begitu asing tinggal bersamamu. Pulang malam hari, tak ada lagi makanan yang kau siapkan. Maafkan aku istriku, bukan aku ingin kita terpuruk begini, tapi aku selalu usaha demi mimpi kita. Hingga suatu hari aku mendengar ada seorang miliuner sedang mencari hati atau liver yang akan dicangkokkan padanya. Aku tak berpikir lagi dan menghubungi nomor tersebut. Tubuhku langsung dites kesehatan, mulai dari darah hingga riwayat penyakit. Bersyukur ternyata semua cocok dan memenuhi syarat. Dan yang paling membuatku senang, hatiku atau liverku dihargai 5 miliar. Aku senang bukan main. Paling tidak itu bisa menjadi jalan kita menggapai mimpi. Sekarang uang itu berada di selembar cek di amplop ini. Awalnya aku ingin memberi kejutan saat membeli rumah dan tentu itu akan membuatmu senang, bukan? Tapi takdir berkata lain, sayang. 10 hari sejak aku menjual hatiku atau liverku, kondisiku mendadak buruk. Aku tak kuasa menahan sakit dan mungkin saat kau baca surat ini aku telah tiada. Tapi paling tidak uang itu cukup untuk membeli rumah yang selama ini kau dambakan. Sisanya bisa untuk modal usaha. Hanya ini yang bisa aku berikan padamu. Aku tahu selama ini aku tidak berguna, tapi ini semua di luar kemampuanku. Mungkin dengan apa yang kulakukan ini, aku akan mendapat kembali hatimu yang mencintaiku seperti dulu. Sengaja surat ini aku sisipkan di dalam album foto pernikahan kita, karena aku yakin suatu saat kau akan merindukanku dan membuka kembali kenangan indah saat kita di pelaminan. Selamat tinggal, sayang. Aku selalu merindukanmu di setiap hari-harimu. Dari suamimu yang selalu mencintaimu. Air mataku tak terbendung. Aku menangis terseduh-seduh sambil memanggil nama suamiku. Tetapi semuanya sudah terlambat. Nah, itulah surat atau cerita yang telah kita baca. Selesai membacakan kisah ini, saya sedih sekali. Dan saya sangat berempati kepada sang suami ini yang begitu baik dan mengasihi istrinya serta rela berkorban demi kasihnya kepada istrinya, demi impian istrinya itu terwujud. Dan saya juga mengecam istri yang tidak setia, istri yang egois, istri yang banyak menuntut dan tidak menyadari betapa cinta suaminya kepadanya. Dari kisah ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingatkan saya bahwa di hari-hari ini dikarenakan pandemi yang menyebabkan kesulitan ekonomi terjadi secara global, ya, dan menimpa banyak orang, banyak sekali orang kesulitan. Banyak orang Kristen bersikap seperti si istri ini, takut menghadapi masa depan, bimbang,
kecewa, mengeluh, menuntut, ya, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan, termasuk saya. Hari-hari yang telah kita lalui yang begitu sulit hari-hari ini membuat kita lupa akan kasih Tuhan, yang sebetulnya Tuhan sudah melakukan begitu banyak buat kita dan tetap mengasihi kita. Nah, malam hari ini kita diingatkan dengan satu ayat, beberapa ayat dari firman Tuhan yang mengajarkan kita betapa Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Mari kita akan sama-sama simak ayat firman Tuhan ini dengan baik-baik ya. Nah, ada di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan, saya membacakannya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, setiap kita orang percaya yang sudah ditebus dengan darah Kristus, kita diselamatkan, kita semua telah mendapatkan kasih karunia yang begitu besar, sehingga yang seharusnya kita dihukum karena pengorbanan Yesus di kayu salib, akhirnya kita bebas dan diselamatkan. Ya, kita tahu semua. Dan ia adalah pribadi yang sangat kaya. Dikatakan di sini, sekalipun ia kaya. Ya, kaya karena kita tahu Tuhan Yesus adalah Allah, pemilik segala sesuatu, memiliki harta di bumi dan juga di sorga. Tetapi ia rela miskin demi kita semua, supaya kamu menjadi kaya. Di sini dikatakan supaya kamu menjadi kaya. Dan kata kaya di sini dalam bahasa aslinya ditulis ploteo, ya, yang arti dalam bahasa Inggrisnya adalah have abundance atau memiliki kelimpahan. Luar biasa. Tuhan memberikan kita kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan harta benda. Bukankah apa yang kita miliki selama ini, segala sesuatu yang ada di dalam rumah kita, usaha kita, dan semuanya adalah pemberian Tuhan? Ya, nah itu harta benda. Kemudian kelimpahan dengan apa? Harta jasmani, yaitu kesehatan, kemampuan, kepintaran, kesanggupan kita untuk melakukan segala sesuatu. Dan kemudian juga harta apa? Harta rohani, yaitu murah hati, ya, hikmat, dan karunia-karunia yang ada, yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Nah, kemudian ditambahkan lagi di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Dia mengatakan demikian, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus memberikan kemuliaan kepada murid-muridnya, yaitu kemuliaan yang dia terima dari Bapa. Ya, nah, luar biasa bukan kasih Tuhan ini buat kita semua, ya. Bukan hanya kekayaan duniawi yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi juga kemuliaannya, harta sorgawi. Ya, apa itu kemuliaan? Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, kemuliaan itu sering menunjuk kepada penyataan Allah, atau penyataan diri Allah, atau sifat-sifat Allah, atau keberadaan Allah, ya, dan juga tentang kehadiran Allah. Kita banyak melihat ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kemuliaan Allah memenuhi baitnya, ya. Atau juga dikatakan bahwa kebanggaan Israel bukan tentaranya, tetapi Yahweh, ya. Kemudian banyak lagi bahwa Tuhan ada di dalam kemuliaannya, ya. Demikian. Kalau di dalam Perjanjian Baru, itu kemuliaan itu menunjuk kepada kehadiran Allah di dalam diri Yesus dan di dalam pekerjaan Kristus. Jadi betapa bermegahnya kita, beruntungnya kita,
Jika kemuliaan itu ada pada kita, menyertai kita, berarti Allah sendiri ada bersama-sama kita, selalu bersama-sama kita. Dan kekayaan sejati inilah, yaitu kemuliaan yang tidak dapat dibeli dan tidak dapat diusahakan oleh kita. Semuanya hanya kemurahan daripada Tuhan yang memberikannya kepada kita. Beruntung sekali bukan? Kalau kita mengingat akan ayat-ayat firman Tuhan ini. Tuhan menjamin kehidupan kita luar biasa. Bukan hanya kesejahteraan di dalam dunia ini dengan berbagai banyak berkat-berkat, tetapi juga keselamatan jika kita berpulang nanti. Ya, itulah yang menjadi tujuan hidup Allah, supaya kita mendapatkan kelimpahan di dalam kemurahan Allah, kelimpahan di dalam kemuliaan Allah dan kehadiran Allah dalam hidup kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi memang sekarang ini kita sedang ada dalam masa-masa sulit, dan mungkin kita ada dalam pergumulan karena masalah persoalan hari-hari ini. Ya, bukan hanya kita, tapi banyak orang juga yang lain mengalaminya. Ya, nah kita mungkin merasa takut, mungkin kita juga merasa bimbang, khawatir menghadapi masa depan. Tapi jika hal itu sedang terjadi, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita semua, mari jangan undur daripada Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan, apalagi mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah menjamin kehidupan kita demikian luar biasa. Ya, tetapi marilah kita akan mengingat-ingat janjinya, mengingat-ingat kebaikannya. Jika kita sedang dalam keadaan takut dan bimbang, khawatir dan sebagainya, mari kita akan menguatkan kepercayaan kita. Seperti halnya yang dilakukan oleh Daud. Waktu itu Daud mengalami ketakutan yang luar biasa karena dikejar-kejar oleh musuh. Dan dia menuliskan di dalam Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Ya, jadi ia tidak takut kepada kabar-kabar yang mencelakakan, kabar-kabar miring, kabar-kabar negatif. Hari-hari ini kita banyak mengalami berita-berita hoax, berita-berita yang menakutkan, ya, membingungkan kita, membuat kita khawatir. Tapi apa kata Daud? Hatiku tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari banyak lagi ayat firman Tuhan yang menguatkan kita. Jika kita sedang mengalami hal seperti itu, mari kuatkanlah kepercayaan kita. Kita baca firman Tuhan yang menguatkan. Seperti ada lagi dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mengatakan demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa Tuhan kita. Bukan hanya memelihara, tetapi ia membawa kita terus memegang tangan kita dan memberikan kita kemenangan. Ya, kemudian juga ada lagi di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara semua, mari kita ingat-ingat akan firman-Nya bahwa Tuhan sekali-kali berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita. Demikian firman Tuhan malam hari ini, semoga menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Malam hari ini Engkau menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan setiap perkataan-perkataan dan janji-janji-Mu, serta ya Tuhan jaminan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Jika kami takut dan khawatir untuk menghadapi masa depan, biarlah Roh Kudus akan mengingatkan kami
akan firman-Mu ini. Roh Kudus akan terus membimbing kami agar kami mengingat-ingat kebaikan-Mu, mengingat-ingat akan janji-Mu yang tidak pernah Engkau ingkari. Janji-Mu dan firman-Mu, ya dan amin Tuhan. Dan kami akan berusaha untuk menguatkan kepercayaan kami terus kepadamu, sehingga rasa khawatir, takut, dan gentar itu hilang di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya firman Tuhan menguatkan kami semua yang mendengar pada saat ini. Tuhan juga menolong setiap kami yang sedang menghadapi kesulitan, kesusahan. Kiranya campur tangan-Mu memberikan jalan keluar bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.